Halo semuanya, kembali lagi dengan YouTube channel aku, Suci ya. Di sini aku membahas tentang mata kuliah aku yaitu manajemen risiko keuangan tentang risiko likuiditas. Pertama-tama kita mau ngebahas dulu apa sih itu arti dari risiko likuiditas. Jadi risiko likuiditas ini ada risiko yang timbul ketika suatu perusahaan atau institusi keuangan itu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo. Nah, ini tuh terjadi ketika aset yang dimiliki itu tidak dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat atau dengan harga yang wajar. Pertanyaannya, mengapa sih si risiko likuiditas itu penting? Yang pertama, kelangsungan usaha. Jadi, jika sebuah perusahaan itu tidak mampu membayar utang atau kewajiban lainnya, maka kelangsungannya usaha itu bakal terancam. Terus yang kedua itu ada kepercayaan investor. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat merusak kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan kita loh. Yang ketiga itu ada reputasi perusahaan. Nah, jika risiko likuiditas itu dapat merusak reputasi perusahaan yang ada di pasar. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang penyebab risiko likuiditas. Selama krisis ini, permintaan produk dan jasa itu menurun, yang dapat mengurangi arus kas perusahaan. Nah, yang kedua itu ada mismanagement. Jadi, pengelolaan keuangan yang buruk, seperti investasi yang tidak tepat atau pengeluaran yang berlebihan, itu tuh dapat menyebabkan masalah likuiditas. Terus yang ketiga itu ada perubahan regulasi. Jadi maksudnya itu adalah perubahan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi likuiditas pasar dan akses perusahaan terhadap pendanaan. Nah, yang terakhir itu sering banget terjadi adalah peristiwa tak terduga. Nah, seperti bencana alam, konflik, atau peristiwa yang tak terduga lainnya itu dapat mengganggu operasional perusahaan dan menyebabkan masalah likuiditas. Nah, maka dari itu diperlukan mitigasi risiko likuiditas. Nah, itu ada yang pertama itu manajemen kas. Jadi, perusahaan itu harus memiliki manajemen kas yang efektif untuk memastikan selalu ada cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Terus adanya diversifikasi pendanaan. Jangan terlalu bergantung pada sumber pendanaan karena diversifikasi ini dapat mengurangi risiko jika salah satu sumber dana itu terputus. Selanjutnya itu ada manajemen inventaris. Nah, manajemen inventaris yang baik dapat membantu menghindari kelebihan stok yang mengikat modal kerja. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Rencanakan kebutuhan jangka pendek dan juga jangka panjang untuk mengantisipasi potensi kekurangan likuiditas. Yang terakhir itu ada hubungan dengan bank. Nah, jalinlah hubungan yang baik dengan bank untuk memastikan akses ke fasilitas kredit yang diperlukan. Nah, aku mau membahas tentang contoh kasus risiko likuiditas pada tahun 2008. Jadi pada tahun 2008 itu krisis keuangan global itu menyebabkan banyak perusahaan mengalami masalah likuiditas. Nah, perusahaan-perusahaan yang terlalu banyak bergantung pada pendanaan jangka pendek ini kesulitan memenuhi kewajiban mereka ketika pasar kredit itu mengering. Jadi kesimpulan dari contoh di atas itu, risiko likuiditas adalah ancaman serius bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dengan memahami penyebab dan dampak risiko likuiditas, perusahaan itu dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola risiko ini dan memastikan keberlangsungan usahanya. Jadi aku mau ngasih contoh risiko likuiditas pada kehidupan nyata di individu gitu. Nah, yang pertama itu ada penarikan dana massal. Gimana sih? Iya, jadi ketika banyak nasabah bank nih yang bersamaan menarik dana dalam jumlah besar. Nah, bank itu bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan tersebut, terutama jika dana cadangannya itu tidak mencukupi. Nah, yang kedua itu ada penjualan aset darurat. Seorang individu yang membutuhkan uang tunai secara mendadak mungkin harus menjual aset seperti properti atau saham dengan harga di bawah nilai pasar karena tidak memiliki cukup waktu untuk mencari pembeli yang tepat. Jadi kesimpulannya itu adalah risiko likuiditas adalah ancaman nyata bagi kehidupan suatu perusahaan atau individu. Dengan memahami contoh-contoh kasus di atas, kita dapat lebih siap menghadapi potensi risiko likuiditas dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menguranginya. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.